Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mitos tentang Ratu Kidul memang menarik dan seringkali membuat kita merenung tentang batas antara kenyataan dan kepercayaan. Di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat hingga Banyuwangi di Jawa Timur, banyak orang yang meyakini bahwa Ratu Kidul bukanlah sekadar legenda belaka. Edmund Leach dalam bukunya Culture and Communication mengatakan bahwa mitos adalah jembatan antara dunia yang tampak dan dunia yang tak terlihat. Mitos merupakan jawaban dari penghayatan manusia ketika ilmu pengetahuan tak lagi sanggup menerangkan hal-hal yang kelewat supernatural. Ini sangat relevan dengan pandangan manusia Jawa tradisional mengenai lautan yang seringkali ganas dan menelan korban. Dalam pandangan mereka, sosok misterius seperti Ratu Kidul menjadi penjelasan atas fenomena tersebut ketika ilmu pengetahuan tak mampu menjelaskannya. Bagaimana sebenarnya rupa Ratu Kidul? Babat Tanah Jawi hanya menggambarkan bahwa kecantikannya tak tertandingi oleh gadis-gadis di bumi ini. Namun, menurut beberapa orang yang mengaku pernah melihatnya, kecantikan Ratu Kidul konon sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ratu Kidul digambarkan memiliki kulit kuning langsat yang mulus dan berperangai halus. Kepalanya dihiasi dengan mahkota kuning keemasan, dan di deretan giginya terdapat taring kecil yang tajam. Katanya, taring-taring ini menambah pesona wajah sang ratu dan hanya tampak saat dia sedang murka. Salah satu ciri khasnya adalah kecintaannya pada warna hijau. Jika Anda ingin membayangkan seperti apa rupa Ratu Kidul, Anda bisa melihat lukisan karya Basuki Abdullah yang dipajang di kamar 308 Samudra Beach Hotel, Pelabuhan Ratu. Konon, lukisan itu bukan hanya sekadar karya seni biasa. Ada juga mengungkapkan kisah menarik dari penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tahun 1989. Gusti Bendara Pangeran Harya Yudaningrat, salah seorang pengawal iring-iringan kereta sultan, mengaku melihat seorang putri cantik yang tiba-tiba muncul dan duduk di samping sultan dalam kereta Garuda Yaksa. Pada saat yang bersamaan, kuda Yudaningrat melonjak kaget dan menyebabkan penunggangnya terjatuh. Peristiwa ini terjadi di sebelah utara alun-alun Keraton Yogyakarta dan sempat menjadi perbincangan hangat di koran-koran setempat. Siapa lagi kalau bukan Nyai Roro Kidul yang saat itu dikabarkan turut mendampingi Sri Sultan dalam kirap tersebut. Contoh di atas adalah sebagian kecil dari banyak cerita yang tersebar mengenai keberadaan Ratu Kidul. Tokoh misterius ini memang sangat membingungkan. Ketika dia dalam suasana hati yang baik, dia mungkin akan memperlihatkan dirinya, tetapi ketika dia marah, dia bisa menyeret manusia ke dasar samudra. Biasanya, orang yang menjadi korban adalah kaum muda yang terlalu percaya diri atau sok jagoan yang berteriak menantang agar Kanjeng Ratu Kidul untuk menunjukkan dirinya, kata Hamo Sutopo, seorang penduduk Pantai Parangtritis di Yogyakarta. Menurut Hamo, Pantai Parangtritis dianggap sebagai pintu gerbang ke Keraton Laut Selatan, jadi ada baiknya untuk selalu berhati-hati. Jangan sekali-kali berteriak menantang dan hindari mengenakan pakaian berwarna hijau pupus. Tambahnya, hijau adalah warna seragam prajurit penghuni Laut Selatan dan juga warna kesukaan sang ratu. Pandangan masyarakat Jawa terhadap kekuasaan Kanjeng Ratu Kidul mirip dengan pandangan mereka terhadap kekuasaan raja-raja Jawa pada umumnya. Keduanya dianggap sebagai wakil Tuhan yang berkuasa di dunia. Hanya saja perbedaannya adalah raja-raja Jawa dapat terlihat secara fisik, sementara Ratu Kidul berada di dunia yang tak kasat mata. Ki Juru Permana, penasihat spiritual Keraton Ngayogyakarta, memberikan pandangannya mengenai penguasa lelembut dari Segoro Kidul ini. Menurutnya, Segoro Kidul adalah kerajaan jin yang mirip dengan Keraton Yogyakarta, lengkap dengan istana, alun-alun, pohon beringin, dan elemen-elemen lain yang biasa ditemukan di sebuah kerajaan. Struktur pemerintahan di Segoro Kidul pun mirip dengan struktur pemerintahan di Keraton Yogyakarta. Kanjeng Ratu Kidul dibantu oleh dua patih,
yaitu Patih Lebet yang mengurus urusan dalam dan Patih Jawi yang mengurus urusan luar, serta sejumlah pembantu kerajaan lainnya seperti Manggala Yudha, Penghulu, dan Mertolutut. Di masa lalu, masyarakat yang tinggal di sepanjang tepi Sungai Winongo dan Progo sering mendengar suara lampor, yaitu barisan kereta kuda yang dipimpin langsung oleh Kanjeng Ratu Kidul, terutama setiap bulan Suro, ujar Ki Juru Permana. Lampor, dalam tradisi masyarakat Jawa, adalah kunjungan persahabatan antara penghuni Segoro Kidul dengan penduduk Gunung Merapi. Biasanya, lampor disambut dengan berbagai bunyi-bunyian oleh penduduk setempat sebagai upaya untuk mencegah gangguan dari jin atau makhluk halus lainnya. Namun, sejak kedatangan Jepang, lampor tersebut hilang dari kebiasaan kita, kata Ki Juru Permana. Ki Juru Permana juga mengakui bahwa penguasa Laut Selatan, Kanjeng Ratu Kidul, memang ada, dan dahulu setiap Raja Jawa mampu berkomunikasi dengannya. Sayangnya, saya pribadi belum pernah melihatnya. Meskipun saya sering dipercaya untuk memimpin upacara di keraton, pengalaman saya tidak sampai melihatnya secara langsung. Jadi, saya hanya bisa bercerita berdasarkan apa yang saya ketahui dari tradisi dan cerita yang ada, ungkapnya. Bagi kalangan tertentu, seperti dukun atau mereka yang terlibat dalam mistisisme dan ilmu sejenisnya, Ratu Kidul dianggap benar-benar ada dan harus diyakini. Kejadian-kejadian gaib di Parangtritis seringkali menjadi saksi hidup yang membantah keraguan orang-orang yang awalnya tak percaya. Namun, bagi penelaah sejarah, khususnya yang mempelajari sejarah awal berdirinya Mataram, naskah kuno dan babad tidak bisa diterima begitu saja, tanpa analisis kritis. Sumber-sumber tersebut perlu dipadukan dengan data lain untuk mendapatkan pemahaman sejarah yang lebih ilmiah. Mengenai pertanyaan, apakah Nyai Roro Kidul benar-benar ada dan pernah memiliki hubungan dengan tokoh sejarah Panembahan Senopati sekitar tahun 1584, Suharjo Hatmosuprobo memberikan pandangannya. Jawabannya cukup mudah ditebak. Kisah Nyai Roro Kidul lebih merupakan legitimasi untuk memperkuat klaim bahwa Senopati adalah penguasa sah tahta kerajaan. Jelasnya, Suharjo Hatmosuprobo, penulis buku peradaban priayi, juga menambahkan bahwa gelombang Laut Selatan memang dikenal lebih ganas dibandingkan Laut Utara Jawa. Laut Selatan sejak dahulu sulit dilayari dan tidak dapat dijadikan sumber mata pencaharian yang andal, seringkali menelan korban jiwa. Realitas ini menyisakan misteri yang memunculkan banyak pertanyaan yang masih menunggu jawaban. Kondisi alam yang penuh tabir rahasia inilah yang melahirkan mitos Ratu Kidul, ujarnya. Dalam konteks ini, sejarawan Sartono Kartodirjo menyatakan bahwa mitologi Nyai Roro Kidul dapat dipandang sebagai personifikasi dari bahaya laten dan terorisme alamiah. Perkawinan sakral antara penguasa Laut Selatan dengan Raja-Raja Mataram, khususnya keturunan Panembahan Senopati, berfungsi untuk memperkuat struktur protektif Kerajaan Mataram sebagai orde institusional pada masa itu. Kompas, 27 September 1984. Di sisi lain, Profesor Slamet Mulyana 1982 memberikan penafsiran berbeda. Menurutnya, kunjungan Panembahan Senopati ke Segoro Kidul seperti yang diceritakan dalam naskah kuno sebenarnya merupakan bagian dari riset untuk mendirikan Kerajaan Agung Mataram yang tidak hanya agraris tetapi juga maritim. Senopati mencari kemungkinan untuk membangun pelabuhan besar di sana karena pantai utara Jawa saat itu masih dikuasai oleh kaum Cina dari bekas Kerajaan Demak. Namun, usaha tersebut gagal karena Samudra Hindia terlalu ganas dan sulit dijinakkan dengan teknologi dan pengetahuan zaman itu. Menurut Suharjo, pemujaan terhadap Kanjeng Ratu Kidul baru mulai muncul sekitar pertengahan abad ke-16. Namun, kemungkinan besar sudah ada cerita rakyat yang berkembang di daerah tersebut dalam bentuk lain sebelum itu. Cerita rakyat ini kemudian dimodifikasi oleh Panembahan Senopati untuk menjadi dasar legitimasi kekuasaan raja dan dinastinya.
Pandangan serupa disampaikan oleh Sudarmono, sejarawan dari UGM. Ia berpendapat bahwa mitos Kanjeng Ratu Kidul merupakan tambahan unsur magis untuk memastikan agar rakyat tetap yakin dan tidak tergoyahkan terhadap kedudukan raja sebagai satu-satunya medium penghubung antara dunia mikrokosmos dan alam makrokosmos. Sebagai sejarawan, saya tidak bisa begitu saja menerima adanya Kanjeng Ratu Kidul tanpa bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, tegas Sudarmono. Namun, bagaimana ilmu pengetahuan bisa membuktikan hal-hal yang supernatural? Ini sangat sulit diterangkan. Sementara itu, banyak kesaksian yang cukup meyakinkan mengenai keberadaan Nyai Roro Kidul. Sebagai orang Jawa, saya juga percaya bahwa makhluk halus seperti itu memang ada. Ungkapnya, mitos Nyai Roro Kidul telah lama menjadi bahan perbincangan di kalangan awam maupun kajian para ahli, khususnya pakar sejarah Mataram. Mitos Nyai Roro Kidul telah lama menjadi bahan perbincangan di kalangan awam maupun kajian para ahli, khususnya pakar sejarah Mataram. H.J. de Graaf di tahun 1954 dan Profesor R. Engenao Poerbat Jaraka di tahun 1962, dua pelacak sejarah legendaris, sama-sama berpendapat bahwa mitos Roro Kidul adalah strategi Panembahan Senopati untuk membesar-besarkan kekuasaannya agar lebih dicintai dan diakui oleh rakyatnya. Dalam kerangka yang lebih teoritis, Sartono Kartodirjo di tahun 1982 mengemukakan bahwa prinsip penciptaan harismatik, baik berupa daru, pulung, wangsit, maupun keajaiban supernatural, merupakan dasar legitimasi kekuasaan raja dan dinastinya. Dengan demikian, mitos ini telah menjadi bagian dari sistem religi masyarakat Jawa khususnya dan Indonesia umumnya. Sekarang, masyarakat Indonesia memiliki dua kisah tentang Nyai Roro Kidul, satu yang berbau sejarah dan satu lagi yang murni dongeng. Jadi, jika Anda memilih untuk percaya bahwa Roro Kidul itu ada, gunakanlah teropong dari perspektif yang tidak kasat mata. Jika Anda lebih cenderung tidak percaya, gunakanlah kacamata ilmiah berdasarkan data sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah cara terbaik untuk memahami dan menilai mitos ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat serta menginspirasi dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak solawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.